Tapi semua itu Engkau kumpulkan di sore hari ini. Hanya anugerah-Mu Tuhan. Hanya perkenanan-Mu Tuhan. Hanya kairos-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mempersembahkan waktu kami 1,5 jam ini dalam kasih anugerah-Mu. Buatlah Tuhan, berkati Tuhan. Setiap apa yang kami kerjakan, kami dengar, kami perkatakan, itu semua adalah Tuhan jadikan berkualitas berlipat kali ganda. Sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang datangnya dari Tuhan dan tidak hanya berhenti pada diri kami sendiri. Tetapi itu mendorong kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, Ibu Inawati Budiono yang boleh Tuhan hadirkan bersama dengan kami. Yang akan menjadi saluran berkat-Mu. Mari Bapak berikan pengurapan pada hamba-Mu ini. Dari pengalamannya, dari kesaksian hidupnya, dari apa yang diketahui. Tuhan melakukan jauh lebih dahsyat dari semuanya itu. Karena Engkau akan leluasa memakai hamba-Mu ini. Bahkan sekaliannya kami, berikan kepada kami telinga seorang murid. Dengar-dengaran akan firman Tuhan dan boleh mengubah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bu Ina, istri dari Pak Samuel Saputra ya, beliau dipercaya untuk menggembalakan IFJF Salatiga, tetapi Bu Ina adalah seorang dosen Satya Wacana ya Bu ya, dosen Satya Wacana, dan beliau sekaligus adalah ketua dari Litbang PKPM. Nanti apa itu Ibu yang akan menjelaskan ya. Tetapi yang menarik Bu Ina adalah beliau adalah pendiri dari homeschooling dari Destiny di Salatiga. Kalau Ibu lurus dekat pasar Sapi, bukan, belum. Sesudah pasar Sapi di daerah Salatiga ada sekolah, dan itu sekolah yang cukup bagus, yaitu nanti pasti Ibu akan menceritakan yaitu bagaimana hatinya untuk dunia pendidikan ya. Anak-anak juga dia memiliki dikaruniakan 2 orang putri dan putra ya. Yang satu adalah mendirikan homeschooling juga ya Bu ya, baru merintis di Jakarta dan di Bandung, dan satunya adalah menjadi guru dari Bandung Alliance International School. Itu sebenarnya tempat main saya tuh, Kota Baru Parahyangan. Tinggal di Kota Baru Parahyangan juga ya. Jadi kita ketemu di Bandung Bu. Yes, kita ketemu di Bandung. Hatinya melekat di Bandung ya, karena mirip-mirip dengan Salatiga. Selamat sore semua ibu-ibu, perempuan-perempuan hebat yang saya baru kenal ya, kita baru ketemu lewat Zoom meeting. Tetapi betapa bahagianya kita menikmati masa-masa di mana teknologi bisa mempertemukan kita, walaupun kita terkunci, temanya kita hari ini ya, kita terkunci tetapi kita tidak mandek, kita tidak mogok. Dengan adanya teknologi yang luar biasa membuat kita bisa bertemu, kita dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar Indonesia, kita bisa bersama-sama saling kenal, saling belajar, terutama bagaimana Tuhan berkarya melalui hidup kita, lewat keluarga kita, dan lewat apapun yang kita kerjakan, ya, karir kita. Oke, pertama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Inawati Budiono. Saya lahir besar sebetulnya di kota Semarang, kemudian kuliah di Salatiga, Tuhan pertemukan dengan suami pendeta dari Jakarta. Jadi saya sempat tinggal di Jakarta gitu sebentar, tapi karena saya memang nggak kerasan tinggal di Jakarta, saya cuma bisanya berdoa, Tuhan gimana caranya ini hati saya nggak kerasan, dan ternyata doa kita itu kalau doanya baik ya ibu-ibu ya, Tuhan kabulkan. Tiba-tiba suami saya berkenan meninggalkan kota Jakarta, meninggalkan pengembalaannya waktu itu di daerah Kebon Jeruk, dan kami mulai merintis pelayanan yang disebut Pusat Latihan Misi Pondok Penuai di Getasan Kopeng. Kalau ibu-ibu yang daerah Jawa Tengah pasti tahu ada sebuah tempat wisata namanya dikenal dengan Kopeng, seperti Lembang begitulah gitu ya, puncak, tapi ini di Jawa Tengah, dan kami memulai pelayanan di sana Pusat Latihan Misi Pondok Penuai sejak 96. Jadi saya tinggalnya di desa Ibu, di kaki Gunung Merbabu, tahun 96 nggak ada telepon, nggak ada mall gitu ya. Indomaret, Alfamart juga baru-baru aja masuk ke daerah kami gitu. Jadi saya suka tinggal di kota kecil gitu. Dan sejak tahun 96 kami melatih banyak anak-anak dari berbagai macam suku untuk melayani Tuhan. Karena memang background pendidikan saya ini guru, hati saya tuh nggak pernah bisa lepas dari yang namanya dunia pendidikan. Kemudian kami bikin sekolah di kompleks itu, kita punya lahan 2 hektar, diberkati Tuhan. Dari lahan sedikit, akhirnya 2 hektar, dan di sana kami memulai sebuah lembaga pendidikan yang disebut PKBM, atau pendidikan non-formal, kalau ibu-ibu tahu. Dan di sanalah kami melatih anak-anak
dari usia SMP sampai usia SMA dari berbagai macam suku, pulau dari seluruh Indonesia. Begitu sejarahnya. Sampai hari ini tempat kami masih mendidik, menerima anak-anak dari berbagai macam pulau. Hari ini bersama dengan saya tinggal 38 anak. Dari SMP, SMA, SMK, sampai mereka yang kuliah. Dari Sabang sampai Merauke, mereka pernah ada bersama dengan kami, gitu ya. Jadi hati saya memang betul-betul untuk dunia pendidikan. Kemudian Tuhan berkenan memberikan saya kesempatan untuk studi S2, kemudian S3 dari Universitas Negeri Semarang, tetap fokus di dunia pendidikan. Dan 10 tahun yang lalu saya mendirikan sekolah non-formal atau sebut PKPM tadi dengan kurikulum dari Amerika. Jadi semua all in English dari level 1 sampai level 12. Puji Tuhan di Kota Salatiga ada 10 lembaga non-formal, pendidikan non-formal. Kalau ibu-ibu pernah dengar ujian kesetaraan, paket A, paket B, paket C. Jadi lembaga kami terakreditasi A, kami menyelenggarakan ujian nasional untuk usia SD, usia SMP, dan usia SMA. Jadi itu sekarang karir saya. Jadi saya sehari-hari di kantor itu bertemu dengan banyak orang tua dan banyak murid, di mana hari ini semua murid-murid lockdown di rumah, orang tuanya pada panik gitu ya, karena bingung tiba-tiba yang belajar di sekolah dihandle oleh guru, tiba-tiba harus kembali ke rumah, dan orang tua banyak yang stres, Bapak Ibu-ibu, karena curhat-curhat ke saya bagaimana harus menangani begitu banyak pelajaran dan membutuhkan biaya yang banyak, jadi kompleks lah masalahnya dengan situasi hari ini. Jadi sedikit singkat cerita saya tentang karir saya di dunia pendidikan. 2017 saya dipercaya untuk menjadi ketua Litbang untuk non-formal, pendidikan non-formal se-Jawa Tengah. Dan di situ saya dipercaya untuk membantu lembaga-lembaga yang memang memerlukan upgrading, memerlukan pertolongan dari sisi, terutama dari sisi manajemen pengelolaan, gitu ya. Karena PKPM ini menjadi sangat dibutuhkan oleh bangsa kita, model pendidikan seperti ini, karena kita nggak mungkin bisa menyelesaikan pendidikan untuk seluruh bangsa Indonesia hanya mengandalkan sekolah formal, seperti itu. Dan puji Tuhan, saya bersyukur diberi kesempatan satu-satunya orang di grup itu yang Nasrani, gitu ya. Jadi teman-teman saya semua dari saudara-saudara sepupu kita, dan disitulah tantangan saya, semangat saya untuk betul-betul saya bisa menjadi berkat maksimal, menceritakan siapa Yesus lewat kehidupan saya, lewat karya saya, lewat etos kerja saya, lewat dedikasi saya di dunia pendidikan. Dan saya dikaruniai Tuhan 2 orang anak, tadi Ibu Ningsih sudah ceritakan. Yang pertama sedang persiapan, baru selesai masternya dari Nottingham University, sedang mempersiapkan sekolah juga di Kota Bandung. Seperti yang di Salatiga, tapi kami akan buka di Kota Bandung. Kemudian anak saya yang kedua, laki-laki, baru pulang dari Amerika juga, menyelesaikan pendidikannya. Sekarang mengajar bukan di BAIS, Bu Ningsih, tapi mengajarnya di Cahaya Bangsa Classical School di Kota Baru juga. Anak saya yang kedua pelukis, murni pelukis. Jadi sekarang dia menjadi guru art di sekolah internasional itu di Kota Bandung. Jadi saya bolak-balik terus ke Kota Bandung untuk persiapan, membantu anak saya yang pertama untuk persiapan sekolah di Kota Bandung. Seperti itu. Oke. Sekilas gitu, jadi suami saya Samuel Saputra menjadi gembala di AFGF Kota Salatiga. Jadi saya ibu gembala yang karirnya di dunia pendidikan. Gitu. Oke, sore hari ini saya berbagi pengalaman saja dengan situasi seperti sekarang ini, seperti tema yang Ibu Ningsih bagikan untuk saya. Jadi kadang-kadang kita itu bukan cuman kita terikat ya, tapi lebih banyak dari kita itu yang sebetulnya terpenjara oleh situasi hari ini yang kita hadapi selama 5 bulan ini. Kita terpenjara oleh yang namanya rasa ketidakamanan, semua merasa bingung gitu ya, mau ngapain, ini kapan berakhir situasi seperti ini, tiba-tiba tetangga dapat berita-berita tentang klaster-klaster COVID yang baru, jadi kita mau keluar rumah takut, mau ke kanan takut, mau ke kiri takut, mau ke pasar takut gitu. Jadi kita merasa kita itu nggak menemukan rasa aman dalam hidup kita, terutama masa pandemi ini. Nah, ini sekarang lagi panik karena Kota Salatiga akan dimulai nih sekolah. Bulan September ini beritanya sudah muncul, tapi surat edarannya belum. Orang tua sudah mulai panik.
Kira-kira kalau sekolah dibuka nanti muncul klaster baru nggak? Nanti bagaimana persiapan sekolah? Semuanya. Jadi mereka membutuhkan kepastian, keamanan, dan rasa aman. Jadi kepastian. Sekarang ini kita hidup dalam ketidakpastian. Bingung kan ibu-ibu? Mau ke pasar takut, mau berangkat kerja takut, suami berangkat kerja takut, anak di rumah juga takut. Jadi anak pergi takut, anak di rumah takut. Suami istri banyak ributnya. Kenapa? Karena selama ini suaminya mungkin pergi kerja, istrinya mungkin pergi kerja, tiba-tiba semua harus kumpul dalam rumah. Selama ini anak-anak yang berangkat pagi-pagi, baru pulang sore hari, tiba-tiba 24 jam berkumpul bersama-sama. Konfliknya makin besar, terjadi KDRT yang cukup banyak, meningkat semua masalah rumah tangga. KDRT kalau saya katakan bukan KDRT secara fisik, tetapi terjadi verbal KDRT. Jadi saling memaki, saling menyalahkan, saling teriak-teriak. Suami yang bingung karena mungkin ada yang di PHK, suami yang bingung karena mungkin gajinya dipotong, istri yang harus kerja di rumah, tiba-tiba ada keluarga yang takut pembantunya dipulangin karena takut pembantunya membawa virus. Jadi istri yang tadinya nggak pernah ngurusin anak dari sisi pekerjaan rumah tangga, tiba-tiba harus ngurusin anak, ditambah urusan sekolah. Tingkat paniknya sangat tinggi, emosinya nggak terkontrol, jadi ribut terus setiap hari. Banyak sekali terjadi situasi di mana ketika berkumpul bersama, sukacita, bukan damai sejahtera, atau bukan berpikir bersama, berdoa bersama, suami, istri, anak bergandeng tangan untuk berdoa, tetapi yang terjadi malah ribut. Kenapa? Kenapa sampai terjadi situasi seperti itu? Suami memaki istri, istri memaki suami, suami memaki anak, istri memaki anak, anak teriak-teriak, jadi banyak sekali masalah. Kenapa seperti terjadi suasana di rumah yang tadinya suami berangkat pagi pulang sore, istri berangkat pagi pulang sore, anak-anak berangkat pagi pulang siang, suami istri ketemu hanya beberapa jam dalam satu hari, suami istri kadang-kadang suami ketemu anaknya juga, terutama yang hidup di kota besar, suami ketemu anak mungkin cuma 2-3 jam, gitu ya, tapi tiba-tiba sekarang 24 jam, semuanya syok, semuanya terjadi syok. Kenapa situasi itu terjadi? Dan kenapa bisa marah-marah, maki-maki, kata-kata kasar keluar? Kenapa? Karena nggak ada kepastian dalam hidup ini. COVID ini mau berakhir kapan sih? Ketidakpastian, kemudian nggak ada rasa aman, baik di rumah maupun di luar rumah. Kemudian nggak ada sesuatu yang mantep gitu loh. Kita tuh nggak bisa punya, mantep, aku mau ini, aku mau bisnis ini, mulai usaha ini, mantep melakukan itu. Semua itu hilang dalam beberapa bulan ini. Kenapa? Karena tiba-tiba terjadi COVID. Kalau saya katakan 3 hal ini sebetulnya adalah penjara dalam kehidupan kita. Kalau saya katakan penjara bukan penjara secara fisik ya, tetapi penjara hati kita, penjara di mental kita itu terpenjara, jiwa kita itu terpenjara, emosi kita itu terpenjara. Karena sesuatu yang baru, sesuatu yang kita nggak pernah duga, sesuatu yang tiba-tiba terjadi gitu. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika sesuatu yang nggak aman kita nikmati, sesuatu yang nggak nyaman kita nikmati, sesuatu yang nggak stabil yang harus kita hadapi setiap hari. 3 situasi ini atau 3 penjara ini dialami bukan cuman kita. Orang tua konseling ke kami, ke saya khususnya bukan cuman bicara soal pendidikan anaknya. Akhirnya orang tuanya bicaranya banyak hal gitu ya. Ibu-ibu di sekolah bicaranya banyak hal. Bukan cuman masalah pendidikan atau pelajaran atau biaya kuota yang makin besar gitu kan, karena harus pakai internet terus, begitu. Ketidaknyamanan, ketidakamanan, ketidakstabilan itu kita tidak bisa tahu kapan akan berhenti. Penjara ini kapan akan berakhir? Kita nggak bisa tahu. Nggak ada satupun yang bisa menjawab. Bahkan pemerintah kita pun kebingungan. Kapan sih situasi ini bisa berakhir? Gitu, ibu-ibu cerita di Alkitab, Paulus, ya, Rasul Paulus, ketika dia ada di dalam penjara, dia melakukan hal yang berlawanan dengan situasi yang harus dihadapi. Di dalam penjara yang Paulus hadapi waktu itu, kalau saya boleh bayangkan, penjaranya mungkin di bawah tanah, gelap gitu, nggak ada apa-apa. Tetapi di sana dia tetap bisa memuji Tuhan. Dan mujizat besar terjadi. Kalau Bapak, Ibu-ibu pelajari firman Tuhan, pelajari kisah Paulus, bahwa penjara pun tidak bisa menghentikan Paulus untuk terus berkarya dan bersyukur dan menikmati Tuhannya. Dan penjaranya, Paulus waktu itu penjara yang lebih hebat dibanding penjara yang harus kita hadapi hari ini.
Saya masih bisa pergi, saya masih bisa keluar, saya masih bisa bekerja, saya masih bisa melayani Tuhan, ketemu dengan banyak orang tua murid, masih bisa membimbing banyak anak-anak. Tetapi dahulu Paulus gitu, penjaranya mengeri. Kadang-kadang ya penjara mental itu, kita terpenjara itu kadang-kadang karena pola pikir kita sendiri. Kita terpenjara oleh bingkai pemikiran kita sendiri. Jadi ketika setiap hari gitu, ibu-ibu kita membangun di iman kita, pertama kita membangun iman kita membangun roh kita. Kemudian ketika roh kita bertumbuh, saya sangat mempercayai jiwa kita akan bertumbuh. Kemudian tubuh kita, manusia daging kita ini kan hanya mengikuti saja. Jadi kalau kita dikendalikan, kita hidup dikendalikan oleh apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita hidup dikendalikan oleh apa yang dapat kita raba, apa yang dapat kita dengar, gitu ya, kita gampang dan mudah sekali kita putus asa. Tetapi kalau pertama kita hidup dikendalikan oleh roh yang di dalam kita, roh itu yang akan bertumbuh semakin kuat, kemudian jiwa kita, emosi kita, perasaan kita akan dikendalikan oleh roh kita. Kemudian emosi, jiwa, dan perasaan kita, keinginan kita ini akan mampu menundukkan, mengendalikan tubuh kita. Jadi kadang-kadang kita itu terbalik, ibu-ibu. Kadang-kadang kita itu lebih mementingkan yang kelihatan. Kita lebih mementingkan tubuh kita ini, daging kita ini. Akhirnya ketika mata kita melihat sesuatu, misalnya mata kita melihat, gaji suami kepotong, kita lihat rekening, struk gajinya ini berkurang. Langsung yang muncul adalah langsung jengkel. Panik. Wah, gimana nih cicilan, gimana nih bayar ini, gimana ini bayar ini. Nah, ketika jiwa kita sudah negatif, nah akhirnya kita menyalahkan Tuhan, roh kita udah lemah lagi. Bukan berarti saya nggak pernah mengalami masalah, ibu-ibu. Saya mengalami banyak masalah dalam hidup ini. Pernah nggak sih Bu Ina mengalami dalam masa krisis ekonomi? Pernah. Apakah COVID ini saya nggak mengalami masalah? Mengalami masalah keuangan. Tetapi apa yang saya dan suami lakukan? Ketika kita dalam kondisi keuangan yang kepepet, karena saya punya banyak anak asuh, ibu-ibu ya, setiap bulan ini saya membutuhkan puluhan juta untuk biayanya. Tetapi ketika kita dalam kondisi situasi, misalnya rekeningnya memang sudah habis, kita mau marah-marah juga nggak akan nambah. Nggak tiba-tiba angka di tabungan kita nolnya nambah 3, gitu nggak mungkin gitu. Tetapi apa yang harus kita lakukan ketika lihat situasi seperti ini? Yang saya lakukan dengan suami saya cuma bilang, ya kita cuma bisanya berdoa. Berdoa mengucap syukur. Dan sangat meyakini bahwa situasi ini ada dalam kendali Tuhan. Sangat meyakini COVID ini ada dalam kendali Tuhan. Saya sangat meyakini apapun yang terjadi dalam hidup saya itu dalam kendali Tuhan. Ingat ibu-ibu, Tuhan bilang, Tuhan itu tahu jumlah rambut di kepala kita. Betul enggak? Dan Tuhan itu pun juga tahu kalau satu rambut itu rontok, itu Tuhan tahu. Ya, saya cerita sedikit dulu, rambut saya banyak, panjang, hitam gitu ya, karena faktor usia, lama-lama rontok, hanya saya pendekin. Dulu saya kalau mandi, keramas gitu ibu-ibu, saya sedih. Kenapa? Karena lihat rontokan rambut di kamar mandi. Pernah suatu hari saya hitung, semakin saya hitung, semakin saya stres gitu. Jadi dulu karena saya juga salah, dulu saya juga gimana ya agak-agak kepengen ngecat rambut, itu ternyata jadi malapetaka, jadi gampang rontok dan rusak gitu ya. Jadi akhirnya saya berhenti. Dan suami saya selalu bilang, udahlah diterima apa adanya, dari rambut dari hitam menjadi putih Tuhan juga tahu, kata. Berubah warna juga Tuhan tahu, jadi nggak usah lah pusing-pusing memikirkan hal seperti itu. Jadi saya mengimani ayat itu bahwa Tuhan itu hanya Tuhan yang mampu menghitung jumlah rambut kita. Dan setiap helai yang rontok karena mungkin kesalahan saya, karena dulu saya banyak dicat, gitu ya, karena saya nggak ingin kelihatan tua, ibu-ibu, padahal saya sudah tua. Nah, itu dampaknya, akibatnya. Tuhan itu tahu semuanya. Jadi ketika situasi seperti ini, kita nggak usah panik. Tuhan tahu. Tuhan sangat tahu kondisi suami kita, kondisi anak-anak kita, masa depan keluarga kita, masa depan anak-anak kita, semua sudah ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan.
Jadi kita nggak usah takut Bapak Ibu, bukan berarti terus kita berdiam diri. Tidak, kita harus terus berusaha. Kita berusaha, tetapi usaha kita keluar dari keyakinan dan dari kekuatan roh yang luar biasa bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Siapa sih Bapak Ibu siapa sih yang bisa memberikan kepastian, keamanan, dan kestabilan dalam hidup kita? Hanya Tuhan Yesus. Enggak ada yang lain. Sekarang kalau kita bicara ekonomi, Bapak Ibu, banyak sekarang perusahaan yang bangkrut. Kita bicara masalah pekerjaan, banyak karyawan yang kena PHK. Banyak pabrik yang tutup. Itu saya punya banyak teman yang sekarang dari perusahaan asing yang tiba-tiba melakukan pengurangan karyawan yang luar biasa. Demikian juga sekolah-sekolah banyak yang mengurangi guru-gurunya, banyak sekali. Dan apa yang terjadi dengan sekolah kami? Gitu. Saya berjuang betul-betul untuk tidak mem-PHK guru-guru saya. Saya berjuang untuk tidak mengurangi gaji mereka. Caranya gimana? Ya, sederhana sekali. Yang saya lakukan, saya diskusi dengan suami saya. Suami saya cuma bilang gini, bisa nggak kamu nggak ngurangi gaji kalau dihitung? Ya bisa, gitu. Terus apa yang harus dikurangi? Ya keuntungan kita aja yang berkurang. Udah gitu aja. Sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, berarti punya kita akan berkurang. Ya sudah, lebih baik kita mendapat pendapatan kita berkurang sedikit, tetapi semua guru saya mendapatkan rasa aman, mendapatkan kepastian, dan mendapatkan kestabilan. Kenapa saya melakukan itu? Karena kalau guru-guru saya tidak mendapatkan rasa aman dan rasa nyaman, berpengaruh dalam proses dia mengajar. Berpengaruh kepada output dari anak-anak hasil didikan kami. Dan berdampak kepada siswa-siswa kami semua. Jadi sederhana sekali. Ketika kita tahu tujuan hidup kita, bahwa saya melakukan apa yang saya lakukan semuanya untuk Tuhan, kita menjadi orang nggak serakah. Kita menjadi orang yang nggak semua untuk saya, semua kepentingan saya, enggak. Kita akan tahu apapun yang kita kerjakan, hasil apapun yang kita hasilkan, untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Kemampuan saya untuk mengelola sekolah bukan karena saya hebat. Kemampuan saya untuk saya bisa menyelesaikan pendidikan bukan karena saya pintar. Enggak. Saya sangat meyakini karena Tuhan punya rencana dalam hidup saya dan melalui hidup saya. Selalu saya katakan kepada mahasiswa saya di Satya Wacana, ibu-ibu, jangan pernah sombong. Saya ini dosen matematika, ibu-ibu. Jangan pernah sombong kalau kita bilang, wah hebat ya. Ini banyak ya, zaman-zaman dulu, kalau sudah bicara matematika tuh dianggap, wah hebat, pinter, dan semuanya. Saya katakan bahwa saya menjadi pintar matematika karena memang saya kuliahnya matematika. Tetapi saya nggak bisa akuntansi karena saya nggak pernah kuliah akuntansi. Saya nggak pernah belajar akuntansi. Saya nggak bisa ahli masak karena saya nggak pernah kuliah masak. Jadi saya selalu katakan bahwa jangan pernah kita tuh menjadi orang yang sombong karena orang semua bangga dengan kemampuan matematika kita. Saya selalu katakan ketika kita sombong, sebetulnya kita sudah menjadi musuhnya Tuhan. Saya katakan bahwa kalau kita sombong, saya bilang bangun tidur ini loh, tiba-tiba Tuhan bilang, aduh Ina kamu sombong banget ya, satu syarafmu tak cepet aja sebentar. Udah, saya sudah lupa itu 1 tambah 1 jadinya berapa. Jadi ketika kesadaran, saya selalu membangun setiap hari kesadaran bahwa keberadaan saya 100% karena Tuhan. Kesadaran itu yang selalu melekat di dalam alam roh saya, yang mempengaruhi pola pikir saya, mempengaruhi perasaan saya, dan mempengaruhi keinginan saya. Saya selalu berjuang, ibu-ibu, untuk keinginan saya supaya selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Saya selalu berjuang supaya perasaan saya itu, jangan sampai perasaan saya itu dipengaruhi menjadi perasaan yang negatif. Karena kalau semakin kita memberi makanan rohani kita dengan firman Tuhan, karena semua yang ada dalam firman Tuhan itu sesuatu yang positif. Ketika kita mengisi semua itu dengan yang positif, maka pikiran kita akan dikuasai dengan hal yang positif. Yang keluar dari mulut kita hal-hal yang positif. Akhirnya ketika hal-hal positif itu yang menguasai kita, sesuatu yang negatif di luar sana, ya kalau kita biasa berpikir positif, situasi negatif yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa menjadi orang yang tenang, nggak panik, nggak gerusa-gerusu, nggak gampang emosi, tetapi kita bisa tenang, berpikir, dan merenungkan. Pertama, ketika hal negatif terjadi, apa yang Tuhan sedang bicarakan dalam situasi ini?
apa yang Tuhan inginkan berubah dalam hidupku dalam situasi ini. Dalam situasi COVID ini saya belajar, Tuhan terima kasih. Tuhan membuat saya, suami, anak-anak semua ada di rumah. Dan saya bersyukur banget dalam kondisi COVID muncul ini, anak saya sudah selesai kuliahnya, sudah pulang ke Indonesia. Dua-duanya, coba bayangkan kalau anak-anak saya masih ada melalang buana di negara-negara yang berbeda. Pasti sebagai orang tua saya panik. Tetapi ketika kita melihat dan bersyukur, seharusnya anak saya yang kedua di Amerika sudah kerja di Amerika. Tetapi ketika awal-awal ya, ibu-ibu ketika dia kontraknya nggak diperpanjang di Amerika ya, ketika dia kerja. Sempat anak merasa, aduh kok nggak diperpanjang ya, berarti aku harus pulang gitu ya. Tetapi ketika situasi COVID ini terjadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik gitu. Kontrak nggak diperpanjang dan memang anak saya harus pulang. Ditambah lagi dalam kondisi seperti ini, anak saya dapat pekerjaan yang sesuai dengan apa yang memang dia cita-citakan. Artinya ketika kita menyerahkan hidup kita betul-betul ke dalam tangan Tuhan, tugas kita sebagai orang tua, sebagai mama, sebagai ibu, jangan kita berjuang menuntut ingin anak kita itu sempurna. Kita akan stres ibu-ibu. Jangan membuat, anakku kok nggak begini ya, anakku kan harusnya begini, anakku harusnya begitu. Kita akan menjadi mama-mama yang stres, mama-mama yang kepo, karena kita mengejar anak kita menjadi seperti yang kita mau. Kita akan stres. Yuk, kita didik anak kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang saya mamahnya mau. Saya ini orang matematika, ibu-ibu. Jadi saya orang yang sangat perfeksionis. Saya orang yang sangat terstruktur. Saya orang yang on schedule. Tetapi kalau ibu-ibu kenal anak saya yang pertama itu seorang penulis, gitu ya. Penulis novel, dia auditor beberapa novelis di Indonesia, dan anak saya yang kedua seorang pelukis. Jadi kedua anak saya istilahnya otaknya kanan, mamahnya otaknya sangat kiri. Jadi kita di rumah ini saya satu-satunya yang otak kiri, suami dan dua anak saya otak kanan. Jadi betapa rumitnya gitu ya. Jadi ketika anak-anak saya di rumah belajar, saya ngajarin anak saya matematika aja, kalau saya nggak menyadari talenta, nggak menyadari bakat anak saya, atau saya menjadi mama yang gila akademik gitu, anak-anak harus ranking, anak-anak harus begini, harus begitu. Saya mungkin menjadi mama yang stres, karena kedua anak saya sangat nggak suka belajar matematika. Sangat nggak suka belajar matematika. Jadi saya mengajarkan mereka matematika dengan cara yang paling sederhana dan paling mudah dimengerti oleh anak-anak. Jadi itulah situasi dalam rumah tangga saya. Jadi saya nggak pernah memaksakan anak saya untuk menjadi seperti apa yang saya mau. Cita-cita saya dulu ingin menjadi dokter, sebetulnya. Tetapi karena saya dibesarkan dari keluarga yang bukan keluarga yang berada, punya banyak duit, hanya cita-cita saya itu nggak kesampaian. Gitu. Dan saya pernah ini bicara sama anak-anak saya, aduh Bu, satu di antara kamu jadi dokter. Saya cuma gitu. Jadi dokter kan sama aja, bisa melayani Tuhan ke pulau-pulau, langsung bersentuhan dengan masyarakat, bisa masuk ke menolong banyak orang. Waktu itu anak saya masih SD, mereka cuma bilang begini, Mami itu jangan memaksakan cita-cita Mami yang nggak kesampaian itu ke kami. Karena kami nggak mau jadi dokter. Ya udah, saya sambil di meja makan itu. Singkat cerita saya katakan ibu sebelum latar belakangnya, anak saya dua-dua homeschooling sejak kecil. Saya ini orang tua dan guru di rumah untuk kedua anak saya. Jadi anak-anak saya semua homeschooling ya. Jadi saya dan suami menjadi guru sejak mereka kelas 1 SD, begitu. Jadi kami sudah terbiasa gitu belajar di rumah. Jadi saya dengan anak-anak, kami berdua sangat dekat dengan anak sejak mereka SD. Dan kemudian sambil duduk di meja makan itu saya cerita, oke kalau gitu kalau memang kamu nggak mau, ya udahlah Mami berdoa supaya Tuhan mengubah hati kamu. Hati kalian berdua, satu di antara kalian ada yang jadi dokter. Anak saya cuma bilang gini, Mami jangan berdoa di depan kita. Gitu. Loh, kenapa? Saya ngomong gitu kan. Kenapa Mami nggak boleh berdoa di depan kamu? Mereka bilang gini, kan kita jadi sungkan kalau Mami setiap kali berdoa, Tuhan ubahlah hati anakku, Tasya atau Lema untuk jadi dokter. Tiap hari Mami berdoa gitu di depan kita, kan kita jadi gak enak lah, kata gitu. Jadi Mami kalau mau berdoa terserah, tapi jangan di depan kita. Ya, itu anak saya dua-dua. Dan istilahnya mereka bilang gini, Mami itu jangan menyihir-nyihir kami ya. Nyihir-nyihir itu artinya gini, menyihir. Artinya gini,
saya memaksakan keinginan saya dengan bahasa-bahasa yang halus gitu. Itu buat dia tuh praktek sihir dalam rumah, katanya gitu. Jadi ya sudah, saya bilang oke, kalau gitu mami nggak akan berdoa, mami nggak akan ngomong lagi soal cita-cita mami yang nggak kesampaian jadi dokter. Ya buktinya memang benar, anak saya satu penulis dan satunya pelukis. Nah, jadi ya sudah gitu. Saya mendidik anak-anak, saya dengan suami sepakat mendidik anak-anak bukan menjadi seperti apa yang saya inginkan, kami inginkan, tetapi mendidik mereka seperti apa yang Tuhan mau. Kenalkan mereka kepada Tuhan yang menciptakan mereka. Ibu-ibu harus ingat, anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita itu bukan milik kita. Itu saya bergumul, Bapak Ibu, untuk sampai di state itu. Di level bahwa anak itu adalah milik Tuhan. Ketika anak saya yang perempuan yang pertama usia 15 tahun, dia berangkat ke Amerika. Dia berangkat ke Amerika 15 tahun, selesai homeschooling dengan saya sampai kelas 9, kemudian dia mendapat kesempatan untuk melanjutkan SMA-nya di Amerika. Berangkat, tinggal homestay di rumah keluarga Amerika yang kita nggak kenal, dan dia menyelesaikan SMA sampai kuliahnya semua di Amerika. Waktu itu banyak orang yang dalam tanda kutip menyalahkan saya gitu ya. Kok Bu Ina tega sih anak umur 15 tahun berangkat ke Amerika, SMA di sana, segala macam. Bukan di kota besar, bukan di state yang populer, misalnya di LA, New York, atau San Francisco, Seattle, Ohio, yang dikenal oleh orang-orang Indonesia. Tapi anak saya ada di state yang namanya Idaho. Idaho State itu di sana hampir tidak ada atau jarang sekali orang Indonesia ada di sana. Jadi sejak SMA sampai kuliah, anak saya sekolah di SMA yang pasti nggak ada orang Indonesianya. Kemudian anak saya kuliah sampai menyelesaikan S1-nya di Boise State University, itu kampus negerinya Amerika, yang anak saya adalah orang Indonesia pertama di kampus itu. Jadi betul-betul memang nggak ada orang Indonesia. Dan saya mendapatkan pewahyuan atau hikmat atau ketegaran hati untuk melepas anak perempuan berangkat ke Amerika di usia 15 tahun ketika Tuhan bicara dengan saya. Waktu itu ya, berarti 11 tahun yang lalu. Tuhan bilang begini, anakmu itu punyaku. Gitu. Jadi, kalau aku sudah menyiapkan jalan dan masa depan untuk dia. Aku, Tuhan bilang waktu itu, mampu menjaga anakmu lebih baik daripada kamu. Saya sampai nangis, bercucuran air mata, dan saya menyerah. Oke Tuhan, aku percaya Roh Kudus yang di dalam anakku, Roh Kudus yang di dalam Sasha mampu menjaga dia jauh lebih baik dari saya. Dan berangkatlah dia ke Amerika dengan penuh mukjizat. Saya kalau cerita, wow, luar biasa. Tuhan berkarya luar biasa dalam hidup anak saya. Dan sekarang dia sudah selesai ya S2-nya dari Nottingham University. Semua dia mengalami hidupnya penuh dengan mukjizat. Jadi saya katakan, kamu pergi, kamu berangkat karena Tuhan sudah punya rencana jauh lebih besar dari apa yang mampu Mami pikirkan dan Mami kerjakan. Dan Tuhan genapi semua apa yang menjadi mimpi dan cita-citanya. Jadi berarti berapa tahun yang lalu dia pulang ke Indonesia, 4 tahun yang lalu dia pulang, dia keterima jadi pelatih debat di sekolah Singapura, kemudian dia berhasil membawa timnya itu menang lomba debat terus sampai 2018. Dia dinobatkan menjadi pelatih debat terbaik dunia 2018. Saya bilang amazing, kalau Tuhan berkarya, Tuhan punya rencana, jangan sampai kita sebagai mama itu ya, sebagai ibu kita menjadi penghalang. Hanya alasan kita nggak mau jauh dari anak kita, apa anakku mampu mandiri ya, apa anakku bisa ya, jadi kita dipenuhi dengan rasa ketakutan. Tetapi ketika kita punya keyakinan, sejak kecil kita bawa anak-anak kita untuk mengenal siapa Tuhan yang menciptakan mereka. Ketika tiba waktunya mereka pergi, ibu-ibu yakinilah bahwa Tuhan dan Roh Kudus yang di dalam anak kita mampu menjaga lebih baik dibanding orang tua siapapun. Karena Tuhan bersama dengan mereka 24 jam. Dibanding kita orang tuanya, kita terbatas waktu, kita terbatas semuanya. Tapi Roh Kudus di dalam dia, itu luar biasa, dahsyat dan hebat. Menjaga, melindungi, memimpin, memberikan hikmat untuk ketika mereka anak saya sejak usia 15 tahun harus hidup mandiri. Di negara orang yang nggak ada orang Indonesianya, itu luar biasa pengalaman. Ya. Jadi rasa aman, kepastian, kestabilan hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Satu ayat yang akan saya bacakan ibu-ibu, Yesaya 33 ayat 6, ini ayat yang memberikan saya keyakinan di masa pandemi, kepastian dan kemantapan bahwa masa pandemi tidak membuat kita terkunci, gitu ya Bu Ningsih ya.
Tapi masa pandemi tidak membuat kita terpenjara. Penjara itu di dalam pikiran kita, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Penjara itu menguasai emosi kita, jiwa kita, keinginan kita, perasaan kita. Kita dipenjara. Ketakutan itu penjara paling mengerikan. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Ketakutan itu jahat sekali. Nah, lawannya ketakutan itu ada iman. Udah nggak ada yang lain gitu. Yesaya 33 ayat 6 saya bacakan. Masa keamanan akan tiba bagimu. Nah, luar biasa. Tuhan sudah menjanjikan masa keamanan akan tiba bagi setiap kita. Aman akan tiba. Jadi masa pandemi COVID ini tidak akan selama-lamanya. Tuhan sudah menjanjikan bahwa masa keamanan akan tiba bagi setiap kita. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Luar biasa sekali. Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa masa keamanan, masa pandemi, masa keamanan ini akan segera tiba bagi setiap kita. Pegang janji Tuhan ini, ibu-ibu, sore hari ini, Yesaya 33 ayat 6. Kemudian, jangan takut dengan situasi apapun. Karena Tuhan menjanjikan kekayaan itu, kekayaannya bukan uang, ibu-ibu. Jangan kejar sesuatu yang fana. Jangan kejar sesuatu yang bisa dimakan oleh belalang pelahap. Kejarlah, Tuhan sudah menjanjikan kekayaan untuk kita. Kekayaan yang menyelamatkan. Bukan kekayaan yang membuat kita jauh dari Tuhan, kekayaan yang akan membuat kita binasa. Tetapi kekayaan yang akan menyelamatkan. Apa sih kekayaan yang akan menyelamatkan kita? Ini juga berlaku untuk anak-anak kita. Warisan yang kita wariskan untuk anak kita, ibu-ibu, janganlah kita hanya berpikir uang dan uang dan uang dan uang. Tetapi warisan yang menyelamatkan untuk anak-anak kita adalah hikmat dan pengetahuan dan takut akan Tuhan. Ada 3 hal, hikmat, pengetahuan, dan takut akan Tuhan. Itu kekayaan yang Tuhan janjikan untuk kita menghadapi masa-masa sulit ini. Ketika kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan berarti Tuhan itu sesuatu yang mengerikan. Bukan, rasa takut akan Tuhan ini bukan takut yang negatif. Tapi kita itu menghormati Tuhan. Kita tuh adore Tuhan gitu ya. Tuhan, Yesus, itu kita menghormati dan karena bukan takut, oh Tuhan itu bengis, Tuhan itu Bapak yang kejam, bukan. Jadi takut ini adalah takut yang positif karena kita sangat mencintai Tuhan, jadi kita menghormati Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan jangan sampai kata-kata kita, perilaku kita, pikiran kita itu mengecewakan Tuhan. Jadi takutlah akan Tuhan. Dan ketika kita punya rasa takut akan Tuhan, ibu-ibu, kita akan semakin mengenal Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Dan ibu-ibu tahu, ketika kita punya rasa takut akan Tuhan, dan kita berjuang untuk mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan, ibu-ibu yakini hikmat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita setiap hari untuk menjalani situasi yang sulit ini. Hikmat Tuhan yang kita butuhkan hari-hari ini. Jadi kalau banyak orang gitu ya, mengandalkan gelarnya, banyak yang kepotong. Dosen, guru, posisi direktur, perusahaan-perusahaan pada tutup, banyak yang terpotong. Mengandalkan gajinya, keuangannya, banyak yang terpotong, tiba-tiba di PHK atau gajinya tinggal setengah. Oleh karena itu, janganlah kita mengandalkan kekayaan kita atau rasa aman kita atau rasa nyaman kita atau rasa kestabilan kita pada sesuatu di luar Tuhan. Andalkan rasa aman kita, kenyamanan dan kestabilan, kemantapan dalam hidup kita hanya di dalam Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan. Kalau bahasa Inggrisnya itu keren banget ibu-ibu ya, terjemahan dari Amplified Bible. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu adalah keamanan dan kestabilan sepanjang hidup kita. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari Yesaya 33 ayat 6 dari terjemahan Amplified Bible. He will be the security and stability of your times. Jadi rasa aman dan kestabilan kita sepanjang waktu kita itu, Tuhan itu akan menjadi rasa aman dan kestabilan di sepanjang hidup kita. Janji Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan itu adalah harta karun kita.
Bayangin toh ibu-ibu, Tuhan sendiri itu harta karun kita. Harta karun itu sesuatu yang wow gitu ya. Sesuatu yang besar jumlahnya dan nilainya pasti mahal kalau disebut treasure. Treasure itu bukan cuma deposito, treasure itu yang nilainya itu tak ternilai. Harta karun itu tak ternilai. Dan hikmat dan pengetahuan Tuhan itu adalah harta karun kita, hikmat kita, pengetahuan kita. Dan takut akan Tuhan itu adalah harta karun termahal dalam hidup kita. Jadi sore hari ini kita terpenjara, mungkin kita terikat, dan sebetulnya ikatan itu yang mengikat jiwa kita, ibu-ibu. Tetapi ketika kita tahu bahwa keamanan, kenyamanan sepanjang hidup kita adalah Dia sendiri. Tuhan sendiri. Penjaga kita dan kemantapan dalam hidup kita. Dan hikmat, pengetahuan, takut, pengenalan akan Tuhan itu menjadi harta karun dalam hidup kita yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Dan harta karun saya sangat yakini sesuatu yang nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Tak ternilai. Semakin harta karun itu semakin tua umurnya, nilainya semakin mahal. Semakin dikejar oleh orang. Orang akan berjuang untuk mendapatkan harta karun itu. Terus bagaimana untuk kita ibu-ibu hari ini? Yuk ibu-ibu kita harus terus belajar. Berapapun usia kita, janganlah kita selalu membatasi diri kita dengan berkata, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Atau ibu-ibu berkata, Bu Ina kan sekolahan, orang yang makan bangku sekolah. Saya ini loh nggak makan bangku sekolah, jadi saya nggak mungkin bisa. Ibu-ibu, saya cerita latar belakang keluarga saya, maksudnya pernikahan kami. Saya harus cerita bahwa suami saya nggak pernah malu dengan suami saya. Suami saya Pendeta Samuel Saputra, pendidikannya cuma SD. Betul-betul SD, sekolah dasar. Dia nggak punya ijazah lebih daripada SD. Saya istrinya S3, saya istrinya dokter. Saya bangga dengan suami saya yang nggak pernah minder, dengan istrinya yang terus berjuang, terus belajar, dan terus belajar. Jadi, keterbelakangan atau keterbatasan pendidikan kita tidak menghalangi kita untuk terus belajar. Tidak menghalangi kita untuk terus ingin tahu, dan ingin tahu, dan ingin tahu, dan ingin tahu. Jadi ibu-ibu sore hari ini saya dorong. Jadi yuk kita sungguh-sungguh jadikan Yesus itu bukan cuma juru selamat ya. Kalau Yesus juru selamat, artinya Yesus mengikuti apa yang kita mau, menyelamatkan kita, melindungi kita, terus menjaga kita, tetapi jadikan Yesus itu Tuhan. Tadi dikatakan di Yesaya 33, Tuhan itu, Yesus itu Tuhan, artinya Tuhan itu, Yesus itu jadi raja, kita yang ikut Tuhan. Bukan kalau Yesus hanya juru selamat, Yesus yang ikut kita, karena Yesus juru selamatku, menyelamatkan kita dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Tetapi kalau Yesus itu Tuhan dalam hidup kita, Tuhan itu artinya Lord, Tuhan itu artinya Tuan. Kita yang ikut Tuhan, Tuhan maunya apa sih dalam hidup kita? Tuhan maunya anak-anak kita itu bagaimana sih? Untuk sampai kita kepada titik bahwa Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan, pertama ibu-ibu harus betul-betul kenal Tuhan. Nggak ada cara lain. Kenal Tuhan jangan apa kata orang. Kenal Tuhan bukan kata pendeta, tetapi kenal Tuhan karena kita mengalami pribadi Tuhan dalam hidup kita. Gimana caranya ibu-ibu bisa mengenal Tuhan? Sampai kita bisa merasakan apa gini ya, menikmati Tuhan itu menjaga, Tuhan itu keamanan, kemantapan, Tuhan itu hikmat, Tuhan itu pengetahuan kita, semua yang kita butuhkan dalam situasi ini, hikmatnya, pengetahuannya, sumbernya dari Tuhan. Gimana sih kita bisa merasakan itu? Pertama, betul-betul kenali Tuhan. Cara paling sederhana yang saya bisa berikan adalah belajari firman Tuhan setiap hari. Semakin ibu-ibu membaca firman Tuhan, semakin ibu-ibu akan kenal siapa Tuhan. Semakin ibu-ibu kenal Tuhan, semakin ibu-ibu akan hormat kepada Tuhan. Semakin ibu-ibu kenal Tuhan, semakin ibu-ibu akan kagum akan Tuhan. Semakin ibu-ibu kagum akan Tuhan, ibu-ibu akan hidup tidak pernah rasa takut, tetapi yakin, kenal, kagum akan siapa Tuhan kita. Ibu-ibu akan punya rasa aman, rasa nyaman, mantap dalam hidup ini. Nggak ada yang perlu ditakutin lagi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menjaga kita 24 jam. Rasa aman, rasa keamanan, tadi Yesaya 33 ayat 6, keamanan, kepastian, Dia sendiri yang memberikan dirinya
kepada kita sebagai rasa aman dan kemantapan kestabilan sepanjang umur kita. Bayangin ibu-ibu, umur saya hari ini tahun ini 53. Betapa dahsyatnya Tuhan, dan saya meyakini bahwa sepanjang sisa tahun umur hidup saya, rasa aman saya bukan di suami saya. Suami bisa mengecewakan, ya. Tetapi rasa aman kita bukan juga di karir saya. Rasa aman saya bukan di gelar saya. Rasa aman saya juga bukan di anak-anak saya. Anak-anak mungkin bisa mengecewakan suatu saat, gitu. Tidak seperti yang kita harapkan mungkin, gitu ya. Tetapi ketika kita tahu dan kita sadar bahwa rasa aman kita dan kestabilan hidup kita adalah Dia sendiri, maka kita akan menjadi ibu, kita akan menjadi perempuan yang selalu hidup penuh dengan sukacita, ya. Karena hidup kita tenang, karena kita tahu kepada siapa sih kita bersandar, kepada siapa sih kita curhat, kepada siapa sih Dia yang tahu situasi saya setiap hari walaupun saya belum curhat kepada Tuhan. Walaupun saya belum menaikkan doa-doa permohonan saya boleh bersaksi, saya boleh cerita bahwa saya sudah berhenti menaikkan curhat, mengeluh kepada Tuhan. Itu sudah enggak, ibu-ibu. Enggak lah, kita enggak perlu mengeluh curhat kepada Tuhan untuk semua kebutuhan kita. Karena sebelum kita curhat, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu semua yang kita butuhkan. Karena Tuhan itu rasa aman dan Tuhan itu kemantapan, Tuhan pelindung kita, Tuhan penjaga kita sepanjang umur kita. Jadi setiap pagi yang saya lakukan adalah bersyukur, Tuhan terima kasih. Terima kasih hari ini. Gitu ya, langkahku pasti dipimpin oleh Tuhan. Ya. Pagi bangun tidur bersyukur kalau bangun pagi masih diberi kesempatan bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Mendoakan semua orang-orang yang kita kenal, yang kita bisa sebutkan satu-satu. Dengan mulut kita mengucap syukur. Dengan mulut kita menaikkan doa bagi orang-orang yang kita kasihi, dimanapun mereka berada. Dan itu membuat sepanjang hari, hidup saya dipenuhi dengan sukacita. Kalau kita sukacita, hati kita gembira. Bukan berarti nggak ada berita negatif. Oh banyak ibu-ibu tiba-tiba, aduh Bu Ina nih di sekolah tiba-tiba terjadi ini, terjadi itu. Saya selalu bilang tenang. Jangan pernah mengambil keputusan dalam kondisi panik. Biasanya keputusan kita akan salah. Jangan pernah mengambil keputusan dalam situasi takut. Ketakutan kita biasanya akan membuat keputusan kita salah. Situasi negatif apapun yang terjadi, kita tenang dulu, berdoa. Saya kalau berdoa bukan berarti saya tutup mata. Kadang-kadang di sekolah saya nggak harus tutup mata, gitu ya. Saya bisa berdoa sambil rapat. Saya bisa berdoa sambil meeting dengan orang tua. Saya membutuhkan hikmat hari itu, seketika itu menghadapi situasi yang tiba-tiba di luar dugaan saya terjadi. Bisa nggak Tuhan bicara dalam situasi seperti itu? Bisa sekali, karena Tuhan di dalam kita, ibu-ibu 24 jam tidak pernah meninggalkan kita. Jadi mulut kita bisa bicara dengan orang tua murid, dengan staf saya, tetapi roh saya bisa berdoa, Tuhan tolong aku ya, hari ini aku harus segera mengambil keputusan. Bisa nggak? Tiba-tiba Tuhan bisa ngasih ide, celing, seperti ini. Saya yakin itu datang dari Tuhan. Sesuatu yang di luar kemampuan saya, sesuatu yang tidak saya duga, ide yang muncul tiba-tiba. Biasanya datang dari Tuhan. Jadi ibu-ibu, sore hari ini saya berbagi pengalaman. Masa kesulitan, masa kesukaran itu akan segera berakhir. Itu janji Tuhan, Yesaya 33 ayat 6. Imani itu, yakini itu, ya. Kemudian setiap hari ingat bahwa Tuhan sendiri itu adalah rasa aman dan kestabilan sepanjang umur kita. Sepanjang umur kita. Apakah itu berlaku hanya untuk kita? Enggak. Itu berlaku untuk suami kita, berlaku untuk anak-anak kita, berlaku untuk semua orang-orang yang kita kasihi. Ketika kita menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang mengenal Tuhannya, gitu ya, ibu-ibu yuk kenali Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga gimana caranya? Kenal Tuhan, baca firman-Nya, belajar pengetahuan itu tadi. Pengetahuan, kita belajar terus, belajar dari mana? Zooming. Saya itu sebetulnya kepengen ikut zooming setiap hari Kamis ini, tetapi biasanya jam kantor. Jadi kantor saya tutupnya jam 4, jadi kadang-kadang saya seringnya nggak bisa gitu, karena sering meeting di dinas pendidikan,
sering sekarang zooming terus gini ya dengan orang-orang dinas. Nah, saya sendiri juga butuh komunitas, butuh kesaksian orang yang menguatkan dengan berbagai situasi. Tetapi saya percaya ketika kita tidak berhenti belajar, berapapun usia kita, apapun latar belakang pendidikan kita, jangan pernah itu menjadi penghalang untuk kita belajar. Ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan. Akibatnya, hikmat akan muncul setiap hari di dalam hidup kita. Situasi apapun yang kita hadapi. Bapak Ibu tahu nggak bahwa apa yang terjadi 5 tahun lagi, apa yang jadi 10 tahun lagi, Tuhan sudah tahu. Tuhan itu Alfa dan Omega. Jadi Tuhan sudah tahu akhir hidup saya, Ibu-Ibu. Tuhan sudah tahu akhir hidup suami saya. Tuhan sudah tahu akhir hidup kedua anak saya. Makanya saya nggak perlu khawatir. Mereka dipegang, digenggam oleh tangan Tuhan. Tuhan juga menjadi keamanan dan kestabilan untuk hidup mereka. Jadi yang setiap hari saya lakukan adalah terima kasih Tuhan. Terima kasih kau terus menjadi keamanan, kau terus menggandeng, memegang suami dan anak-anakku. Jadi nggak ngeluh, nggak curhat, nggak jengkel, nggak marah. Ada konflik dengan suami, ketidakcocokan, beda pendapat, pasti ada. Kita dua manusia dengan latar belakang pendidikan, ekonomi, latar belakang keluarga yang berbeda, dengan passion yang berbeda gitu ya. Saya orang matematika, saya strict dengan jadwal gitu ya. Suami saya otak kanan, kuat di profetik, hidupnya ngeflow terus gitu ya. Tetapi kita harus belajar mana yang prinsip dan mana yang bukan prinsip. Masalah keuangan ada masalah. Kita bicarakan bersama-sama mana yang menjadi prioritas. Kita pisahkan mana kebutuhan dan mana keinginan. Ajarin anak-anak kita semua untuk membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ajarin anak-anak kita untuk mengelola semua berkat yang Tuhan berikan kepada mereka dengan baik. Jadi ketika masa kesulitan itu tiba, anak-anak kita tidak menjadi syok. Ketika tiba waktunya mereka harus mandiri, mereka bisa menjadi pengelola dari berkat Tuhan yang hebat. Dan ibu-ibu harus sadar, hidup kita milik Tuhan, semua yang ada pada kita, suami kita, anak-anak kita, karir kita, jabatan kita, semuanya adalah milik Tuhan. Yuk, kita menjadi perempuan yang bisa mengelola semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun itu, rumah, itu Tuhan mempercayakan fisik bangunan house-nya kepada kita. Yuk kita kelola rumah. Yuk kita jadi berkat buat tetangga kita. Yuk kita jadi berkat buat mertua kita. Jadi berkat buat ipar-ipar kita, menjadi berkat buat para sepupu-sepupu kita, keponakan-keponakan kita. Biarlah semua orang-orang di sekitar kita jadi berkat buat karyawan, jadi berkat buat bos, buat atasan, jadi berkat dimanapun kita berada, supaya mereka mengenal Tuhan lewat hidup kita. Ibu-ibu, ketika kita bisa menjadi berkat, nggak harus khotbah. Saya ini Pertama-pertama saya tuh paling takut kalau disuruh khotbah, Bu Ningsih paling takut kalau suruh bicara seperti ini di luar materi matematika ya. Karena saya background-nya matematika. Jadi saya paling takut, saya aku nggak ngerti Alkitab. Saya selalu bilang begitu gitu ya. Tapi suami saya bilang, Alkitab itu kan bukan bukunya, Alkitab itu adalah hidup kamu. Pengalaman kamu, doa-doa kamu gitu, apa yang kamu baca setiap hari. Bagaimana Tuhan bicara dengan saya. Dulu ibu-ibu saya punya asumsi, kalau Tuhan bicara tuh suaranya audible, terus ngeri-ngeri, kayak gitu-gitu ya. Dulu pandangan saya. Ya karena saya orang otak kiri gitu. Jadi sesuatu harus bisa dimasukkan dalam otak saya. Saya dulu orang yang sangat sulit untuk mudah percaya. Harus dihitung dulu nih, pakai kalkulator istilahnya nih, otaknya nih ngitung semua gitu ya. Tetapi Tuhan betul-betul deal dengan saya. Sampai saya ada dalam kondisi paling bawah dalam hidup saya. Dulu saya menikah dengan suami tahun 93, saya sudah punya usaha besar, les-lesan ya, bimbingan belajar di Semarang, laris gitu. Menghasilkan uang cukup besar untuk saya sebagai seorang gadis gitu. Gadis yang belum lulus kuliah aja sudah pintar cari duit gitu. Zaman dulu kan matematika tuh laris manis gitu. Ketika menikah dengan suami, diajak pindah ke Jakarta, saya membawa semua latar belakang pendidikan saya, membawa ijazah saya dari Satya Wacana. Tahun-tahun 93, siapa sih yang nggak kenal Satya Wacana? Gitu. Alumni lulusan UKSW Matematika lagi, gitu ya. Tetapi
Anehnya, saya cari kerjaan, nggak ada yang terima saya. Bayangkan. Karena motivasi saya adalah, aduh aku nggak mau nganggur lah, aku nggak mau nganggur. Saya selalu gitu. Saya nggak mau nganggur, pokoknya aku maunya kerja, mau kerja. Karena sudah terbiasa pegang uang sendiri, cari uang sendiri. Aku nggak mau kerja, aku nggak mau kerja. Aku nggak mau hidup dari uang suami. Dengan bahasa yang lebih bagus saya katakan, ini kan bahasa hati saya, tetapi verbal, vokal yang keluar dari mulut saya, aku kan mau bantu suami. Dan ternyata itu sombong. Gitu. Tuhan betul-betul membuat saya ada dalam titik nol. Ijazah satya wacana, jago matematika, nggak dapat kerjaan. Bayangin, betul-betul nggak dapat kerjaan bertahun-tahun. Dan suami saya bukan orang yang kekurangan channel, temennya banyak, bayangin. Terus saya bikin-bikin pengumuman, ngelesin matematika, nggak ada satupun yang daftar. Makanya saya meyakini ibu-ibu, Tuhan bicara, kalau Tuhan yang sudah buka. Halo Bu Ina. Halo Bu Ina. Hilang. Suara Ibu hilang. Hilang suara. Iya. Apakah wifi-nya? Sinyalnya? Bentar ya. Halo Bu Ina. Iya, suara juga hilang. Saya juga hilang. Kita tunggu sebentar ya Bu ya. Di Papua juga hilang. Oh itu langsung ini. Oke. Ada gangguan teknis. Kemungkinan wifi. Internetnya. Iya, internet. Lagi gangguan hari ini. Ya, sebentar kita tunggu Ibu dulu. Coba Sam. Ngobrol. Oke, sambil menunggu beliau ya. Baik Ibu-ibu, saya ambil take over sambil nunggu Bu Ina masuk ya. Kita bersyukur kesaksian yang luar biasa seorang praktisi ya. Udah masuk belum? Nah, sudah. Baru tak rasani. Ya. Jadi ibu-ibu itu menghancurkan harga diri saya waktu itu ya. Yaitu masa ya sarjana nggak bisa kerja gitu ya. Ya, tapi kalau Tuhan sudah bekerja dan Tuhan ingin gitu ya. Penundukan diri saya kepada suami. Jadi Tuhan betul-betul memperlihatkan kepada saya. Itu cara Tuhan bicara. Karena mungkin saya diajak ngomong baik-baik sama Tuhan tuh nggak mempan ya. Saking dableknya gitu, otaknya gitu. Nah, jadi akhirnya Tuhan harus bekerja keras gitu. Harus pukulannya keras untuk saya. Gitu. Pukulannya, sabetannya itu luar biasa. Tapi dari situ saya belajar banyak. Bahwa apapun usaha kita, itu sia-sia kalau bukan Tuhan yang memberkati. Apapun yang kita lakukan, kalau bukan Tuhan yang turun tangan, itu hasilnya nol. Itulah kesaksian saya. Jadi hari ini keberadaan saya semua karena Tuhan. Kota-kota yang lain. Supaya lewat dunia pendidikan, kita bisa mendidik anak-anak untuk mereka takut akan Tuhan, karakter mereka menjadi lebih baik, dan pengenalan akan Tuhan bisa kita berikan kepada mereka sedini mungkin. Karena lewat dunia pendidikanlah saya percaya salah satu cara kita memberitakan Injil lewat dunia pendidikan. Demikian, selamat sore ibu-ibu semua, terima kasih untuk waktunya. Gitu ya, jadi percayai Tuhan, Yesaya 33 ayat 6, jadikan ini pegangan dalam hidup kita. Dia sendiri itu adalah keamanan dan kestabilan sepanjang umur hidup kita. Hikmat, pengetahuan, dan pengenalan akan Tuhan,
itu menjadi warisan kita. Ibu-ibu semua nggak usah khawatir. Tuhan sudah menyediakan kekayaan kepada kita. Kekayaan yang mampu menyelesaikan semua masalah kita. Kekayaan yang akan mencukupkan semua yang menjadi kebutuhan kita. Yaitu pengetahuan, hikmat, dan pengenalan akan Dia. Dan keselamatan itu menjadi harta warisan kita yang mahal harganya. Yang nggak bisa dinilai dengan uang berapapun. Yang akan kekal sepanjang umur kita. Selamat sore, terima kasih. Tuhan memberkati ibu-ibu semua. Saya kembalikan kepada Ibu Ningsih. Terima kasih Bu Ina, luar biasa ya, lengkap sekali. Dari semua sisi Bu Ina menyampaikan ya. Saya aja catatan saya sampai seperti awal penuh banget ya. Ibu-ibu yang punya pertanyaan dan pengen sharing ada sesuatu yang sama, banyak banget ini aspeknya. Ada aspek parenting, ada aspek memilih jodoh, penundukan ya. Saya mau bertanya dulu nih, bagaimana Ibu ketemu dengan Pak Samuel? Karena ini unik. Saya tuh, sorry ya, sebelum Ibu bertanya, saya mau bertanya. Karena jujur aja, ketika saya di Semarang, saya pernah beribadah di FJF H2, Hill. Saya dengar, oh Pak Samuel Saputra, wah dia unik banget loh, istrinya dokter, tapi Pak Samuelnya lulusan SD. Nah saya kan, bagaimana Ibu ketemunya? Dulu ya, Ibu pasti penasaran ya? Ya silakan Bu Ina, sebelum pertanyaan lain. Ada yang itu dek suara masuk. Silakan Bu Ina. Ya. Ibu-ibu saya ketemu pertanyaan ya. Ya. Waduh, pertanyaan kalau bisa jawab saya jawab, kalau nggak bisa jangan marah ya Ibu ya. Enggak marah. Ya. Saya ketemu Pak Samuel itu tahun 90 akhir. Ketemunya ya nggak sengaja gitu. Pak Samuel waktu itu sudah karena dia sudah Tuhan udah lama ya. Jadi dia diundang acara khotbah di Gereja Isa Al-Masih Pringgading. Saya itu jemaat Isa Al-Masih Pringgading. Besar di Isa Al-Masih Pringgading Semarang. Kemudian mama saya itu kan aktif pelayanan juga, orang tua saya. Rumah kami dengan gereja itu dekat. Mama saya itu sudah sering lah terima tamu hamba Tuhan. Dan mama saya sudah kenal dengan Pak Samuel jauh sebelum saya, karena mama saya juga sering khotbah di Jakarta waktu itu. Jadi karena Pak Samuel pelayanan di Semarang, diundang lagi nginap di rumah, ketemulah dengan saya. Begitu aja. Tapi waktu itu lucunya saya juga udah punya cowok gitu. Nah, tapi kalau jodoh dari Tuhan itu nggak bisa kemana-mana pun sih. Proses adaptasinya ini Bu, ada pertanyaan dari Bu Dewi. Bagaimana mempraktikkan ketundukan Bu Ina pada Bapak, di mana Ibu S3, Bapak SD? Nah ini kan, ini bukan sesuatu yang mudah loh Bu. Terus terang saya bisa tahu terjadi tadi. Kadang-kadang mungkin ada RT Pertama saya sebagai istri harus tahu bahwa kepala dari istri itu adalah suami. Kepala dari istri adalah suami, dan kepala dari suami itu adalah Tuhan. Jadi waktu kami mau memutuskan Pak Samuel melamar saya itu, waktu itu memang lucu ya, Pak Samuel melamar saya. Dia itu mintanya sederhana. Dia menceritakan semua latar belakang keluarganya cerai, orang tuanya cerai sejak dia berusia 50 hari. Jadi Pak Samuel hidup dengan mamanya di Rengas Dengklok, Karawang, masih jauh ke dalam sana gitu. Keluarga yang sangat miskin, sangat melarat sampai dia nggak bisa sekolah gitu. Dari usia 6 tahun dia harus bekerja. Jadi waktu itu Pak Samuel menceritakan semua latar belakangnya, dan dia cuma bilang gini, nah, kalau sudah tahu latar belakangku, kamu mau atau enggak? Gitu aja. Jadi nggak ada yang disembunyikan. Dan dia juga cerita, aku pelayanan di gereja, salah satu gereja di daerah Kebonjeruk, Taman Ares tuh, aku terima gaji sebulan sekian. Gitu. Kemudian satu lagi permintaannya Pak Samuel begini. Pak Samuel tidak mau dinomorsatukan dalam pernikahan. Dia tidak mau saya menomorsatukan Pak Samuel. Demikian juga Pak Samuel bilang, saya juga nggak mau menomorsatukan kamu. Jadi kita berdua harus sama-sama menomorsatukan Tuhan. Itu sudah kesepakatan. Pak Samuel bilang, yang menyelamatkan kamu itu bukan aku, tapi yang menyelamatkan kamu itu Tuhan.
Jadi kita harus sama-sama punya arah yang sama, nomor satu Tuhan. Supaya kalau saya menomorsatukan Pak Samuel, saya pasti kecewa, nuntut kan. Sama juga kalau Pak Samuel menomorsatukan saya sebagai istrinya, pasti dia juga akan nuntut saya. Jadi itu kesepakatan awal sebelum kita menikah, gitu. Mau nggak gitu? Kalau nggak mau ya nggak usah. Dan itu sudah komitmen kita. Bukan berarti tidak ada penyesuaiannya, Bu Ningsih. Saya terus kami berdua terus menyesuaikan diri. Jadi itu yang menjadi pemikiran saya, maksudnya itu yang menguasai pikiran saya. Saya harus mengingat bahwa kepala saya adalah suami, kepala suami adalah Kristus. Kemudian bagaimana nih dengan gelar saya? Gitu. Saya sekolah sampai S3 karena dorongan suami. Karena suami saya tahu betul ke passion saya di dunia pendidikan. Kalau kita mau bergerak di dunia pendidikan, kita harus punya gelar. Kita nggak mungkin bergerak di dunia pendidikan dan mengerjakan yang bagus, yang baik kalau kita tanpa gelar. Masyarakat nggak akan percaya dengan saya. Dinas pendidikan, pemerintah juga nggak akan percaya. Jadi saya terus mengejar gelar bukan karena kepingin gelar, enggak, tapi karena memang saya ingin mengejar passion saya lebih jauh dan lebih jauh supaya punya dampak yang jauh lebih luas. Amin. Bagi bangsa Indonesia, begitu ya. Dan suami saya sangat support saya sampai saya menyelesaikan S3 saya. Dan saya nggak pernah pakai gelar saya sebetulnya di luar pekerjaan saya. Jadi saya hanya memakai gelar saya, dan saya jujur saya nggak punya kartu nama, nggak punya. Jadi saya memakai gelar saya ketika urusan dengan membuat rapot, urusan dengan dinas, urusan dengan pemerintahan, urusan dengan orang tua murid, itu saya memakai gelar saya. Dan saya menggunakan keilmuan saya bukan di rumah. Kalau di rumah suami adalah pengambil keputusan 100%. Saya istri hanya menjadi pemberi masukan, memberikan ide, memberikan sisi pandang yang lain. Jadi ya terus belajar ibu-ibu. Jadi bisa sekali ketika kita sadar bahwa kepala istri adalah suami dan kepala suami adalah Kristus. Oke ya, puji Tuhan.